Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Rahman Maulana dengan NIM G002589. Saya dari kelompok A9, kelas A, SKD 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas tambahan, praktikum anatomi, blok 2.1, sistem oropetika dan reproduksi dengan skenario berikut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai organa genitalia feminina atau OGF alias organ reproduksi perempuan atau wanita. Nah, skenarionya, seorang perempuan berusia 25 tahun baru saja menikah sekitar 3 bulan yang lalu. Sejak awal pernikahan, keduanya memiliki keinginan kuat untuk segera memiliki keturunan. Pertanyaannya, jelaskan alur perjalanan oosit sejak dilepaskan dari ovarium sampai mencapai kavum uteri. Kemudian, yang kedua, jelaskan di mana lokasi fertilisasi yang paling sering terjadi. Yang ketiga, jelaskan mengapa daerah fornix posterior memiliki nilai klinis penting. Kemudian kaitkan dengan prosedur seperti kultosintesis dan juga kolpotomi. Nah, yang pertama, perjalanan oosit. Oosit pertama kali dikeluarkan di ovarium. Ovarium melalui beberapa folikel-folikelnya yang melalui 5 fase. Nah, setelah fase 5 itu menjadi oosit, jadi ovum. Nah, di ovarium, oosit dilepaskan ke rongga peritoneum saat ovulasi. Nah, setelah ovulasi itu dilepaskan ke rongga peritoneum, jadi itu ada rongga, ada antara ovarium, kemudian organ berikutnya itu ada celah, ada rongga, jadi tidak nyambung. Nah, kemudian oleh fimbriae tuba uterina, ujung berjari dari tuba uterina menangkap oosit tadi yang dilepaskan oleh ovarium. Kemudian gerakan silia dan arus cairan membantu mengarahkan oosit, jadi tidak asal lepas begitu, tapi bisa ditangkap oleh fimbriae untuk masuk ke selanjutnya, yaitu infundibulum tuba uterina alias bagian awal tuba uterina setelah fimbriae. Nah, alias masuk ke tuba uterina. Kemudian yang keempat, masuk ke ampula tuba uterina, bagian yang merupakan bagian terlebar dari tuba uterina dan merupakan tempat paling sering terjadinya fertilisasi, alias di mana sperma dan ovum itu bertemu di ampula tuba uterina pada umumnya, seperti itu. Dan yang kelima ada isthmus tuba uterina yang merupakan bagian paling sempit menuju uterus. Kemudian yang keenam ada pars uterina atau intramural, itu bagian yang menembus dinding uterus. Kemudian yang ketujuh ada kavum uteri, oosit atau sigot yang jika telah dibuahi, kalau nggak dibuahi akan tetap jadi ovum, kemudian akan keluar menjadi menstruasi. Nah, oositnya itu mencapai rongga uterus untuk implantasi, seperti itu. Jika tidak dibuahi maka akan terjadi menstruasi, jika dibuahi maka akan mengalami kehamilan. Nah, perjalanan oosit itu berawal dari sini nih. Dari sini ini adalah ovarium. Nah, kemudian ke sini, ini kan rongga peritoneum. Nah, di sini adalah jari-jari dari fimbriae masuk ke sini, ditangkap kan oositnya, ditangkap ke sini dan masuk ke sini. Infundibulum tuba uterina, kemudian masuk ke apical tuba uterina, masuk ke ductus transversi, ampula tuba uterina di sini nih yang paling luas. Kemudian dia telah masuk ke sini, mengalami pembuahan di sini biasanya, masuk ke sini, nah kemudian masuk ke uterus di sini. Ini untuk bagian yang lebih simple ya. Nah, di sini ovarium. Nah, ini rongga peritoneumnya. Nah, ini fimbriae-nya akan menangkap oosit yang keluar dari ovarium ke sini, akan ditangkap untuk masuk ke sini. Seperti itu. Begitu juga dengan yang kiri. Ini ada rongganya terlihat di sini. Dan akan ditangkap oleh fimbriae, kemudian masuk ke infundibulum, ampula, isthmus, kemudian masuk ke pars uterina, kemudian ke uterus. Tempat fertilisasi biasanya terjadi di tuba uterina atau tuba fallopi. Pada bahasa umumnya adalah tuba fallopi, kalau bahasa anatominya adalah tuba uterina. Nah, terjadinya itu ada di ampula tuba uterina alias bagian yang paling luas di sini nih, alias bagian warna hijau ini adalah tuba uterina. Nah, di
di bakteri ini biasanya terjadi pertemuan antara sperma dan juga sel telur di mana sel ovum dibuahi oleh sperma sehingga mengalami yang terjadi yang namanya fertilisasi di tubuh uterina ini. Nah, teman fertilisasi paling sering terjadi di ampula tubuh uterina. Alasannya karena diameternya lebih luas sehingga mempermudah pertemuan sperma dan oosit. Nah, lingkungannya optimal secara pH atau keasaman dan kebasahan, dan juga nutrisinya juga optimal untuk terjadinya fertilisasi. Waktu transit oosit relatif lebih lama di bagian ini, sehingga saat oosit itu lewat perjalanannya dari ovarium ke uterus, nah oosit itu agak lama saat lewat di ampula tubuh uterina karena areanya kan luas ya, sehingga lebih lama di situ, sehingga seringkali terjadi fertilisasi di situ. Kemudian fornix posterior vaginae merupakan bagian terdalam dari vagina di belakang cervix. Ini dia, dan berhubungan langsung dengan excavatio rectouterina atau Douglasii post of Douglas, dan merupakan titik terendah rongga peritoneum pada wanita jika dalam posisi berdiri, dan juga merupakan tempat akumulasi cairan patologis seperti darah, misalnya ruptur kehamilan seperti ektopik, di mana kehamilan ektopik itu saat ovumnya dibuahi, saat oosit dibuahi oleh sperma di bagian tubuh uterina, kemudian malah menempel di tubuh uterina. Nah, itu namanya kehamilan ektopik. Kemudian ada nanah saat terjadi infeksi pelvis, kemudian ada cairan aksites. Kultosintesis merupakan prosedur invasif yang dilakukan dengan memasukkan jarum melalui fornix posterior vaginae untuk mencapai excavatio rectouterina Douglasii atau Douglasii. Prosedur ini bertujuan untuk mengaspirasi cairan yang terakumulasi di rongga tersebut. Indikasinya itu kecurigaan pendarahan intraabdomen, terutama pada kasus kehamilan ektopik ruptur. Yang kedua, evaluasi nyeri pelvis akut yang tidak jelas penyebabnya. Kemudian deteksi adanya cairan patologis seperti darah atau pus atau nanah. Pada prosedur singkatnya, itu pasien di dalam posisi litotomi, kemudian dilakukan speculum dipasang untuk mengekspos cervix, kemudian jarum panjang dimasukkan melalui fornix posterior menuju post of Douglas. Nah, ini maksudnya yang berhubungan itu. Nah, kemudian dilakukan aspirasi cairan. Interpretasi hasilnya, darah tidak membeku, merupakan indikasi pendarahan intraperitoneal. Jika ada nanah atau pus, berarti infeksi pelvis, misalnya abses. Jika cairannya itu jernih, kemungkinan itu adalah aksites. Kemudian kolpotomi. Kolpotomi adalah prosedur bedah merupakan insisi pada dinding vagina. Umumnya melalui fornix posterior untuk mendapatkan akses langsung ke rongga pelvis. Jenis kolpotomi itu adalah kolpotomi posterior yang paling sering, yang dari belakang. Kemudian ada kolpotomi anterior yang lebih jarang karena terkait kandung kemih. Karena dekat kandung kemih kan. Nah, makanya sering dilakukan di posterior alias di fornix posterior karena tidak terlalu menyinggung organ lain. Indikasi drainase akses pada rongga pelvis, misalnya akses Douglas. Kemudian akses dalam prosedur ginekologi, misalnya histerektomi vaginal, dan juga penanganan kondisi darurat tertentu di pelvis. Keunggulannya, pendekatan minimal invasif dibanding laparotomi, kemudian mengurangi trauma jaringan abdominal, dan juga waktu pemulihannya relatif lebih cepat. Kesimpulannya, secara anatomi, fornix posterior vagina memiliki sisi strategis karena berhubungan langsung dengan excavatio rectouterina atau Douglasii, yang merupakan titik terendah rongga peritoneum pada wanita dalam posisi tegak. Kondisi ini menyebabkan berbagai cairan patologis baik darah, nanah, maupun cairan serosa cenderung berkumpul di area tersebut. Signifikansi klinis dari hubungan ini sangat besar karena memungkinkan akses diagnostik dan terapeutik tanpa perlu melakukan pembedahan besar. Prosedur seperti kultosintesis memberikan cara tepat untuk mendeteksi adanya pendarahan intraabdomen, khususnya dalam kondisi darurat seperti kehamilan ektopik ruptur. Sementara itu, kolpotomi memungkinkan intervensi langsung ke rongga pelvis untuk tujuan drainase atau tindakan operatif lainnya. Seperti itu. Dan ini referensi yang saya gunakan. Baik, sekian penjelasan tugas tambahan dari saya.
Semoga video ini bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.